Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini sedang ngetren tentang bisnis online atau perdagangan melalui media internet, ya, perdagangan online. Dalam konsep pemikiran fikih muamalat selalu tentu harus diberikan jawaban secara normatif. Bagaimana sebenarnya hukumnya jual beli online itu? Sebelum saya memberikan penjelasan secara sepintas tentang bagaimana hukum jual beli online dalam perspektif Islam, terutama fikih muamalat, saya ingin menyampaikan satu kaidah yang sebenarnya kaidah ini pernah kita kaji dalam video-video saya beberapa waktu yang lalu. Dalam fikih muamalat itu ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Artinya apa? Prinsip dari jual beli atau prinsip dari muamalat secara umum itu prinsipnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Apa maknanya? Jadi mau dagang apa saja, mau bisnis apa saja, mau berniaga apa saja, itu prinsipnya boleh semuanya. Kecuali kalau sudah ada dalil yang secara tegas mengharamkan dalam jual beli itu. Nah, jadi termasuk di dalamnya jual beli menggunakan online. Jadi jual beli online itu pada prinsipnya ya adalah boleh, tapi dengan catatan. Syaratnya apa? Nah, syaratnya minimal terhindar dari 3 faktor. Kalau 4 faktor ya, minimal 4 faktor. Jadi kalau dalam jual beli online ini tidak terdapat 4 faktor, maka jual beli online itu hukumnya halal. Kenapa kita penting menyampaikan masalah halal dan haram? Karena bisnis sehebat apapun kalau tidak ada unsur halalnya tidak akan ada keberkahan. Maka saya ingin melakukan pendekatan secara fikih. Bagaimana sebuah bisnis online itu bisa dibolehkan? Yang pertama syaratnya, jual beli online itu dibolehkan kalau tidak ada unsur maisir. Ya, maisir itu kalau bahasa kitanya gambling, ada unsur judi, ya. Atau mungkin beberapa waktu yang lalu saya mendefinisikan yang dimaksud maisir itu kita mendapatkan keuntungan tetapi menyebabkan kerugian pada pihak lain. Itu namanya maisir. Bentuk maisir yang lain adalah gambling, ya, spekulasi tinggi. Ya, dalam jual belinya di online itu ada unsur gambling yang tinggi, maka kalau jual beli ada unsur gamblingnya dalam online, maka onlinenya jual belinya dianggap haram. Itu yang pertama. Yang kedua, jual beli online itu boleh hukumnya dengan syarat yang kedua tidak ada unsur gharar. Apa yang dimaksud dengan gharar? Tidak ada unsur ketidakpastian, tidak ada penipuan, ya. Apa maknanya? Jadi jual beli online itu pertama harus jelas harganya, harus jelas kualitas barangnya, harus jelas kuantitas barangnya, harus jelas expire-nya mungkin ya, dan harus jelas segala sesuatu yang terkait dengan kualitas barang. Jangan sampai terjadi apa yang diiklankan dalam internet ternyata berbeda dengan barang yang dikirimkan kepada pembeli. Nah, ini jual beli yang seperti ini penipuan. Tidak boleh dalam pandangan ekonomi Islam, itu dilarang. Jadi itu yang kedua, jual beli. Ini prinsip saya kira yang kedua ini, jual beli online itu menjadi boleh kalau jelas harganya, jelas expire-nya, jelas kualitasnya, jelas kuantitasnya dan seterusnya. Kalau itu tidak ada, menjadi tidak benar kan. Kemudian yang ketiga, jual beli online itu menjadi boleh kalau tidak ada unsur riba. Misalnya dalam transaksi pembayarannya atau transaksi akadnya tidak terdapat unsur-unsur yang terkait dengan riba. Saya kira riba sudah saya jelaskan pada beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kalau dalam transaksi jual beli online itu terdapat unsur riba, maka jual beli online dianggap haram. Ini jelas ya. Kemudian yang keempat, jual beli online itu boleh kalau komoditi yang didagangkannya itu tidak berupa barang najis, tidak berupa barang yang haram. Ya, nah inilah yang membedakan antara bisnis online menurut Islam dengan bisnis online menurut kapitalis. Kalau kapitalis kan mau jual beli apa saja yang penting dapat keuntungan, dapat profit, mau barang yang haram, mau barang yang najis, yang penting ada keuntungan. Dalam konteks ini bagi kapitalis nggak masalah. Tetapi dalam perspektif Islam, barang dan komoditi yang dijual belikan dalam online itu tidak boleh ada barang yang berupa najis dan barang yang hukumnya haram. Ya, minuman keras nggak boleh jual beli online kan gitu. Ini dalam perspektif ekonomi Islam ya.
kemudian barang-barang yang najis dijual belikan dalam dalam transaksi online. Nah, itu saya kira. Nah, saudara sekalian, jadi perkembangan teknologi yang luar biasa, era disruption namanya, di mana manual digantikan oleh IT, ya, face to face yang tadinya seorang pedagang dan pembeli saling bertemu sekarang tergantikan oleh teknologi dengan menggunakan yaitu jual beli online dan sebagainya. Begitu banyak saya kira ya bentuk-bentuk disruption dalam perkembangan ekonomi kontemporer kita ini. Dan jual beli online adalah salah satu objek dalam fikih kontemporer. Dan karena merupakan fikih kontemporer, maka penyelesaiannya harus berdasarkan ijtihad. Ijtihad itu apa? Adalah upaya rasio kita dalam melahirkan hukum baru terhadap masalah yang tidak terdapat dalam teks Quran dan hadis, tapi berkembang dalam dunia modern. Itulah kira-kira sepintas tentang hukum jual beli online. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.